Belum lagi bicara soal undang-undang. Semua undang-undang diarahkan ke arah sana. Saya orang yang percaya Cipta Kerja, Perpu, itu nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Mas Faisal Basri sudah bilang panjang lebar, Khatib Basri juga bilang keterkaitan kita dengan ekonomi global kan kecil. Apa kaitannya sebenarnya? Dugaan saya Cipta Kerja itu cepat-cepat seperti ini ya karena persiapan pemilu. Persiapan pemilu. Duit harus cair di pemilu. Duit nggak cair di pemilu. Lihat semuanya hal yang berkaitan dengan itu, perizinan, ya, semua harus dipersiapkan untuk itu. Dugaan saya adalah berhasil atau tidaknya pemilu ini adalah seberapa berhasil mereka menggunakan agenda-agenda oligarki untuk mempengaruhi hasil pemilu. Semakin kuat kita menyiapkan perlawanan ini, jangan-jangan semakin kuat kesimpulan akhirnya mereka ya sudahlah tunda aja pemilu. Satu misalnya ada keinginan untuk ya 3 periode dan itu berarti mengubah masa jabatan ya, dalam konstitusi bisa 3 periode, tapi ada juga kemungkinan mengubah metode pemilihan. Nah ini yang harus menurut saya harusnya dikhawatirkan juga karena belakangan ada pembicaraan untuk mengubah metode pemilihan yaitu membalikkan ke proses pemilihan di MPR. Saya kira itu kayak setback ya, ke belakang dan gerakan itu sebenarnya sudah sekian lama karena gerakan menghidupkan GBHN sebenarnya punya keterkaitan erat dengan itu bayangan saya dan saya sudah tulis di Kompas waktu itu. Gerakan GBHN itu sangat mungkin berimplikasi ke bergesernya metode pemilihan dari daulat rakyat menjadi daulat institusi ya, institusi yang dinamakan oleh MPR itu. Dan saya kira mohon maaf ya, ada beberapa kandidat presiden yang akan senang sekali kalau kemudian dipilih via MPR. Apalagi orang-orang yang sudah susah sekali terpilih melalui pemilihan langsung ya. Enak betul tuh dengan di MPR kemudian ruang permainan bisa menjadi berbeda dan kemudian sangat mungkin ada ya itu calon-calon gitu. Ada, kita semua tahu lah. Saya harus sebut nama masa kita nggak tahu gitu. Nah, sebelum lagi begini, saya mau bilang juga bahwa harus ada komitmen yang nyata dari kita untuk mengawal 2 periode ini. Ya, 2 periode ini. Komitmen yang nyata itu maksud saya adalah ya memang harus ditolak. Saya ingat betul Mas Burhan sempat cerita ke saya, Burhanuddin Muhtadi. Dia sempat didekati oleh beberapa pengusaha mau dibayarin untuk kira-kira ya inilah mengusung ide 3 periode. Jadi bikin surveinya, paket naikin, gitu kan. Dia langsung bilang ya saya nolak ya. Ada kawannya yang ambil katanya. Nah, enggak sebut nama saya, enggak usah sebut nama. Oh, udah diambil ya. Jadi ada kawannya yang ambil. Oh,
foto sama. Tapi ada kawannya yang ngambil. Nanti caranya cari aja siapa. Udah ambil duluan kita Mas itu. Nah, 17 tahun ke samping lah. Yang saya sebutkan tadi. Jadi ngambil itu. Nanti menurut saya itu tandanya bahwa sebenarnya memang ada yang bekerja untuk itu. Ada yang bekerja dan menyiapkan dana, ya, menyiapkan kesempatan dan lain-lain sebagainya. Bergerilya istilahnya. Nah, cuma memang menarik jawabannya Pak Mahfud waktu itu. Saya kembali ke cerita saya. Pemilu belum tentu. Saya tanya ke Pak Mahfud. Emang serius katanya. Saya tanya terus Pak Mahfud sendiri, Bapak sendiri apa posisinya? Dia bilang, posisi saya tegak lurus sama konstitusi. Dua periode. Saya tetap akan 2 periode. Ya, saya akan tetap perjuangkan itu karena secara konstitusi, secara pengetahuan saya juga itu yang pas sekarang konstitusi. Tapi yang kedua dia bilang begini, ya memang sampai sekarang belum ada pembicaraan, belum ada perintah dari Pak Jokowi untuk 3 periode. Nah, bisa jadi memang tidak ada perintah, bisa jadi karena perintahnya bukan ke Pak Mahfud, soalan lain kira-kira. Tapi kira-kira begitulah bahasanya Pak Mahfud dalam kaitan dengan oh, kalau Masinton aman, Masinton jelas. Ini PDI garis lurus kalau ini. Tegak lurus agak doyong-doyong dikit. Boleh lah kalau doyong dikit. Nah, terakhir saya mau bilang begini, Ibu dan Bapak sekalian, yang harus dipikirkan memang adalah karena dugaan saya, ini dugaan ya, jadi ini opini tentu saja. Dugaan saya memang sebagian besar belakangan itu dikaitkan dengan pemilu. Jadi sukses tidaknya pemilu itu memang sekarang semua sedang dikaitkan ke arah sana. Mulai dari pemberantasan korupsi, ya yang kelihatannya nyasar orang-orang tertentu, nyasar dan secara tidak berimbang. Ya, dugaan saya paling tidak kelihatannya memang mengarah ke sana. Saya termasuk yang mengatakan ucapannya Pak Luhut itu tidak berdiri sendiri. Ketika Pak Luhut bilang jangan sering-sering OTT, jangan-jangan karena dia lihat kondisi OTT-nya yang memang agak macam-macam belakangan. Ketika dia katakan itu, saya menduganya itu, mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut. Ya, saya menduganya itu. Mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut, saya menduganya kata-kata itu lahir dari pemahaman dia bahwa OTT tidak sedang baik-baik saja. OTT sedang menyasar orang-orang tertentu, makanya udah deh jangan deh gitu. Semacam ingatan. Ya. Belum lagi bicara soal undang-undang. Semua undang-undang diarahkan ke arah sana. Saya orang yang percaya cipta kerja, Perpu itu nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Mas Faisal Basri sudah bilang panjang lebar, Khatib Basri juga bilang keterkaitan kita dengan ekonomi global kan kecil. Apa kaitannya sebenarnya? Dugaan saya cipta kerja itu cepat-cepat seperti ini ya karena persiapan pemilu. Persiapan pemilu. Duit harus cair di pemilu. Duit nggak cair di pemilu. Maksudnya APBN. Ya semuanya hal yang berkaitan dengan itu, perizinan, semua harus dipersiapkan untuk itu. Nah, dugaan saya adalah berhasil atau tidaknya pemilu ini adalah seberapa berhasil mereka menggunakan agenda-agenda oligarki untuk mempengaruhi hasil pemilu. Semakin kuat kita menyiapkan perlawanan ini, jangan-jangan semakin kuat kesimpulan akhirnya mereka ya sudahlah tunda aja pemilu. Nah gitu lah. Jadi kalau kita melawan kemauan mereka untuk memuluskan pemilu yang didomestikasi itu, dijinakkan itu, semakin kuat kita lawan itu, maka kemungkinan besar kesimpulan akhirnya adalah ya sudah tunda aja lah kalau gitu. Nah itu yang membuat saya mengatakan kita harus menjaga betul kesetimbangan untuk melakukan perlawanan tetap pada keinginan merusak pemilu, tapi pada saat yang sama juga melarang menjaga yang namanya menunda pemilu. Itu susahnya berada di tengah. Jadi umatan wasaton itu, wasatiyah itu memang susah kalau kata-kata teman-teman yang lebih beragama dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mataharinya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.